Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi panas dan perpindahannya pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, tema 6 dan kelas 5. Nah, anak-anak, coba perhatikan animasi ini. Ini adalah animasi seorang anak yang sedang berjalan di bawah sinar matahari. Pernahkah anak-anak berjalan di siang hari? Pasti pernah. Apa yang anak-anak rasakan saat berjalan di siang hari? Ya, tentu anak-anak akan merasakan panas. Karena energi panas dari sinar matahari. Dengan adanya panas ini, manusia bisa mengatur suhu tubuhnya, sehingga manusia bisa bertahan hidup. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar istilah suhu dan panas? Tentu pernah. Tahukah anak-anak, kata suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian energi panas. Energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Panas yang diterima suatu benda bisa berasal dari matahari, api, atau benda lainnya. Benda seperti matahari, api, atau benda yang dapat menghasilkan panas disebut sebagai sumber energi panas. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar sebuah besi yang dipanaskan di dalam api. Sebuah logam yang dipanaskan dengan api, maka logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat logam tersebut menjadi panas. Ketika logam tersebut panas, maka suhunya meningkat. Sedangkan ketika logam menjadi dingin, suhunya pun menurun. Selanjutnya, pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Biasa ditulis seperti ini. Alat ukur suhu disebut termometer. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh termometer ruangan. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai jenis termometer, yaitu seperti yang pertama, termometer skala Fahrenheit. Yang kedua, termometer skala Celcius. Dan yang ketiga, termometer skala Reaumur. Prinsip kerja pada termometer itu sederhana,
yaitu dengan memanfaatkan pemuaian dan penyusutan. Saat udara di ruangan lebih panas, maka cairan dalam wadah ini akan naik melalui pipa kaca. Sebaliknya, jika udara di ruangan lebih dingin, maka cairan dalam wadah ini akan tampak turun. Selanjutnya, perubahan benda akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Nah, perubahan suhu ini disebabkan oleh energi panas. Energi panas dapat merubah benda. Adapun perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Yang kedua, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak memperhatikan kaca jendela yang ada di rumah anak-anak? Kaca jendela itu biasanya bingkainya dibuat lebih besar daripada ukuran kacanya. Mengapa demikian? Ukuran bingkai kaca jendela dirancang lebih besar daripada ukuran kacanya dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena sinar matahari atau terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Yang kedua yaitu sambungan rel kereta api. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak memperhatikan rel kereta api? Pada sambungan rel kereta api, biasanya ada celah. Apa tujuan dibuatnya celah ini? Pemasangan sambungan rel kereta api sengaja dibuat bercelah agar tujuannya agar rel tidak bengkok apabila mengalami pemuaian akibat terkena sinar matahari. Contoh peristiwa yang ketiga yaitu pemasangan kabel listrik dan telepon. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tiang listrik. Perhatikan kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya itu tidak diikat secara kencang atau diberi kendur atau longgar. Mengapa demikian? Pemasangan kabel listrik dan telepon di sepanjang jalan dilakukan dengan kendur dengan tujuan mengantisipasi memanjangnya kabel pada saat siang hari dan menyusutnya kabel pada malam hari. Karena suhu udara yang turun. Jika kabel dipasang dengan kencang, ketika kabel memuai atau menyusut, kabel dapat putus dan akan mengganggu distribusi listrik. Contoh yang keempat yaitu pemuaian pada gelas kaca. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak mengalami ketika anak-anak menuangkan air panas ke dalam gelas, gelas tersebut menjadi retak atau bahkan pecah? Mengapa bisa demikian? Gelas kaca akan pecah atau retak ketika dituangi air panas, karena
adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, anak-anak, pernahkah kamu membantu ibumu masak di rumah? Tahukah anak-anak kenapa api kompor dapat memanaskan air di dalam panci? Ketika kamu memasak, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas adalah suatu proses perpindahan energi panas dari suatu zat ke zat yang lain. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui zat perantara maupun tanpa zat perantara. Perpindahan panas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara apapun. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah yang pertama, panas matahari ke bumi. Perhatikan gambarnya. Matahari memancarkan energi panas. Energi panas yang dipancarkan oleh matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dapat merambat melalui ruang hampa di luar angkasa dan memasuki atmosfer di bumi. Hal itulah yang menyebabkan panas matahari sampai ke bumi. Contoh yang kedua yaitu ketika kita berada di dekat api unggun. Pernahkah anak-anak berada di dekat api unggun? Apa yang akan anak-anak rasakan saat berada di sekitar nyala api unggun? Ya, tentu anak-anak akan merasa hangatnya api unggun dari jarak berjauhan, karena panas yang kamu terima dari nyala api unggun disebabkan oleh energi pancaran. Yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima panas akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air tersebut akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya.
Contoh yang kedua yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang ada di laut tadi. Sedangkan angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada atau siang hari. Yang ketiga yaitu perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah hanya energi panasnya. Umumnya, perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi terjadi ketika kita mengaduk teh panas dengan sendok besi atau sendok aluminium. Nah, ketika kita mengaduk teh panas dan kita memegang ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air, tentu akan lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Perpindahan panas secara konduksi, panas akan berpindah benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Ini adalah gambar contoh peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Ada contoh lainnya yaitu seperti wajan atau penggorengan, sendok untuk menggoreng, dan panci. Isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh benda yang termasuk sebagai isolator adalah kayu, karet, plastik, dan kain. Ini adalah contoh benda isolator dalam kehidupan sehari-hari yang berbahan baku kayu, karet, plastik, dan kain. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator
berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi mengenai panas dan perpindahannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!